Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 9 Rekayasa Perangkat Lunak kelas A dengan dosen pengampu Ibu Sri Rezeki Chandra Nursari, Doktoranda Magister Komputer, selaku dosen pengampu akan mempresentasikan workflow bisnis kantin Koperasi Teknik Universitas Pancasila. Next. Kami anggota 9 yang beranggotakan saya Muhammad Tegar Heriawan Saleh dan Dwi Ananda Fatimah, Kanani Zalika Febrianti dan Hanif Agil Musafa. Next. Berikut proses wawancara yang kami lakukan di kantin Koperasi Teknik Universitas Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Di sini kami akan melakukan wawancara terhadap Koperasi Teknik untuk tugas rekayasa perangkat lunak. Dengan beranggotakan saya Muhammad Tegar Heriawan Saleh dan Dwi Ananda Fatimah, Kanani Zalika. Saya Hanif Agil Musafa. dengan dosen pengampu Ibu Sri Rezeki Chandra Nursari, Doktoranda Magister Komputer. Oke, langsung aja kita akan langsung ke Koperasi Tekniknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Ananda Fatimah. Dan saya Muhammad Tegar Heriawan Saleh. Pada kesempatan ini kami akan mewawancarai penjaga kantin koperasi di Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Boleh diperkenalkan Pak, namanya siapa? Nama saya Asep. Bapak Asep selaku penjaga kantin koperasi. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Pak kepada Bapak. Izinkan kami memulai wawancara ya Pak. Ya, Baik, Bapak Asep, untuk pertanyaannya yang pertama, kapan kantin koperasi ini dimulai atau dibangun, Pak? bangunan koperasi ini pasca 2013 ya, setelah kebakaran. Setelah kebakaran, berarti ini baru, Pak ya? Baru bangunan baru. Bangunan baru. Terus untuk pertanyaan keduanya, apa saja produk yang ditawarkan di kantin koperasi? Kita menawarkan produk seperti makanan, minuman, jasa fotokopi, printing dan jilid. Jilid. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana sistem pembayaran yang digunakan di kantin koperasi teknik, Pak? Bayarannya bisa tunai dan belakangan bisa QRIS. Bisa QRIS. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara pengelolaan stok barang dan inventaris di kantin koperasi teknik, Pak? Stok barang biasanya dilakukan di akhir bulan ya, Iya. setiap 1 bulan sekali dan dilaporkan ke pengurus. Berarti pengurusnya itu beda lagi, Pak ya? Ada beda lagi, Beda lagi. karyawan UP. Pada lupa ya? Baik, kami akan melanjutkan pertanyaan kepada Bapak Asep. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam menjalankan bisnis kantin koperasi? Kendalanya mungkin kalau lagi rame tuh kita nggak bisa handle karena keterbatasan yang jaga ya. Jadi, kan gantian kita jaga. Baik, untuk bagaimana cara menentukan harga produk yang dijual di kantin koperasi? Untuk menentukan harga kita harus konsultasi dulu sama pengurus di bagian akademik. Itu aja, Pak. Terus, apa saja pelayanan yang diberikan di kantin koperasi kepada konsumen? Pelayanannya kita bisa fotokopi, pelayanan fotokopi, printing, jilid dan juga jual makanan minuman. Terus, apa saja peran dan tanggung jawab para karyawan di kantin koperasi? Tanggung jawab dan peran kita harus bisa menyediakan stok barang yang ada dan bertanggung jawab terhadap keberadaan barang yang ada. Kemudian bagaimana cara menentukan kualitas produk yang dijual di kantin koperasi? Kita juga tanya ke bagian suplainya, kadar luarsanya kapan atau masa berlakunya kapan. Selanjutnya, apa saja yang menjadi tujuan utama dari bisnis kantin koperasi? Sebenarnya tujuan utamanya dari ini adalah fotokopi, print dan jilid. Kemudian berkembang menjadi jual beli makanan. Baik. Apa saja kebijakan yang ada di kantin koperasi untuk memenuhi standar keamanan
dan kesehatan dalam produk yang dijual. Standarisasinya kita ada CCTV dan juga kalau untuk makanan kita sering-sering ngecek untuk ada luasan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wawancaranya sudah kelar. Jadi cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Hanif Fagil Musafa. Baik, aliran proses iteratif. Fleksibilitas dari aliran proses ini memudahkan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pengguna. Keterlibatan pengguna dalam perancangan memberikan umpan balik lebih awal dan lebih sering dapat membantu tim pengembang untuk meningkatkan produk sebelum mencapai tahap akhir. Pengujian dan verifikasi fitur secara teratur dapat meningkatkan kualitas produk akhir. Aliran proses iteratif mengurangi resiko pengembangan produk dengan mendeteksi masalah atau resiko pada tahap awal dan mengambil tindakan pencegahan sebelum masalah menjadi lebih serius. Oleh karena itu, aliran proses iteratif yang kami pilih merupakan pilihan yang efektif untuk pengembangan sistem informasi. Untuk metode perancangan prototipe. Metode prototipe dalam pengembangan sistem informasi antara lain karena metode ini meningkatkan keterlibatan pengguna, mengurangi biaya dan waktu pengembangan, memudahkan perubahan, memperbaiki kualitas, dan mengurangi resiko. Melalui pengujian dan verifikasi setiap fitur pada awalnya, pengembang dapat memperbaiki kualitas produk. Selain itu, metode prototipe memungkinkan pengembang untuk membuat perubahan dan melakukan iterasi lebih cepat, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih efisien. Selanjutnya ada workflow bisnis yang kami buat, yaitu ada workflow pembelian, workflow penjualan, workflow rental komputer, workflow fotokopi, dan workflow laporan penjualan. Yang pertama adalah workflow pembelian. Entitasnya ada admin, owner, dan supplier. Yang pertama dimulai dari admin. Admin cek stok barang, kemudian apakah jika tersedia, kembali ke stok barang, jika tidak, mencatat stok barang yang kosong, kemudian menginformasikan laporan stok barang kosong, lalu kepada owner menerima informasi laporan stok barang kosong, kemudian melakukan pembelian barang, lalu ke supplier, supplier menerima pesanan barang yang akan dibeli, lalu supplier mengecek stok barang, jika tersedia, membuat kwitansi, dan jika tidak, menginformasikan ketidaktersediaan barang, lalu owner menerima informasi ketidaktersediaan barang, lalu N. Jika ia membuat kwitansi, lalu owner menerima kwitansi, lalu melakukan pembayaran, kemudian kembali kepada supplier, supplier menerima pembayaran, lalu supplier mengecek jumlah pembayaran, jika sesuai, jika tidak sesuai, menginformasikan kekurangan dana, kemudian owner menerima informasi kekurangan dana, lalu kembali pada melakukan pembayaran. Jika sesuai, supplier menyiapkan barang dan kwitansi, lalu memberikan barang dan kwitansi, kemudian ke owner menerima barang dan kwitansi, lalu owner mengecek barang, jika tidak sesuai, owner menginformasikan ketidaksesuaian barang kepada supplier, lalu kembali kepada supplier menyiapkan barang dan kwitansi. Jika sesuai, owner menginformasikan barang siap dijual, kemudian menentukan harga setiap barang, owner menginformasikan admin untuk mengambil barang, lalu balik kepada admin, admin melakukan pengambilan barang dari owner, lalu admin mengecek kembali barang yang telah diambil, lalu mengupdate laporan stok barang, kemudian menginformasikan laporan update stok barang, lalu balik kepada owner, owner menerima informasi laporan update stok barang, kemudian selesai.
Selanjutnya adalah workflow penjualan. Entitasnya ada konsumen dan admin. Dimulai dari konsumen, start, konsumen memilih barang yang dibeli. Jika tidak tersedia, konsumen menanyakan barang, lalu admin mengecek apakah tidak tersedia. Jika tidak tersedia, menginformasikan ketidaktersediaan barang, lalu konsumen menerima informasi ketidaktersediaan barang, lalu selesai. Dan jika tersedia, admin menginformasikan ketersediaan barang, lalu konsumen menerima informasi ketersediaan barang, lalu kembali kepada konsumen setelah memilih barang yang dibeli. Jika tersedia iya, yes, konsumen menanyakan total harga yang harus dibayar. Lalu balik kepada admin, admin menginformasikan total harga yang harus dibayar, lalu kembali kepada konsumen, konsumen menerima informasi total harga yang harus dibayar, kemudian melakukan pembayaran, dan admin menerima pembayaran, setelah itu selesai. Selanjutnya adalah workflow laporan penjualan. Entitasnya ada admin dan owner. Admin start, admin mengumpulkan data penjualan, admin membuat laporan data penjualan, admin mengirim laporan data penjualan, lalu owner menerima laporan data penjualan, owner mengecek laporan data penjualan, jika sesuai, owner menyimpan laporan data penjualan, kemudian selesai. Jika tidak sesuai, owner menginformasikan ketidaksesuaian data, admin menerima informasi ketidaksesuaian data, lalu admin melakukan cek ulang data penjualan. Jika tidak sesuai, kembali kepada melakukan cek ulang data penjualan. Jika sesuai, kembali pada membuat laporan data penjualan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Feby. Yang selanjutnya ada workflow rental. Di sini entitasnya terdiri dari konsumen dan admin. Dimulai dari start, konsumen melakukan rental. Kemudian admin menyediakan komputer. Kemudian kembali lagi kepada konsumen yang melakukan rental, dan kemudian konsumen memprint hasil rentalnya. Kemudian kembali ke admin untuk menghitung jumlah lembar dan menentukan apakah berwarna atau tidak. Jika tidak berwarna, jika berwarna atau tidak berwarna, kemudian admin akan menentukan dan menginformasikan total harga yang harus dibayar oleh konsumen. Kemudian setelah diinformasikan, konsumen akan menerima informasi total harga yang harus dibayar. Kemudian konsumen akan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, kembali lagi ke admin untuk menerima pembayaran. Kemudian admin mengecek kembali pembayaran. Kemudian apakah pembayarannya sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, maka admin akan segera menginformasikan kekurangan dana kepada konsumen. Dan konsumen akan menerima informasi kekurangan dana dan akan kembali lagi untuk melakukan pembayaran. Jika pembayaran sesuai, maka admin akan menyerahkan hasil cetakan. Kemudian konsumen akan diberikan hasil cetakan dan menerima hasil cetakan. Kemudian setelah hasil cetakan diterima, konsumen akan mengecek kembali hasil print. Jika hasil print sesuai, maka akan end. Jika hasil print tidak sesuai, maka akan menginformasikan ketidaksesuaian hasil print. Kemudian kembali ke admin, setelah menerima informasi ketidaksesuaian hasil print, admin akan mengganti hasil print agar sesuai dan kembali untuk menyerahkan cetakan. Yang selanjutnya ada workflow fotokopi. Di sini entitasnya masih sama, konsumen dan admin. Dimulai dari konsumen yang melakukan fotokopi, kemudian admin yang melayani fotokopi, kemudian admin menghitung jumlah lembar yang telah difotokopi. Setelah itu, admin akan menginformasikan total harga yang harus dibayar oleh konsumen. Setelah menerima informasi total harga yang harus dibayar, maka konsumen akan segera melakukan pembayaran. Kemudian admin akan menerima pembayaran. Setelah itu, admin akan mengecek kembali pembayarannya, apakah sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, admin akan menginformasikan kembali kepada konsumen total harga yang harus dibayar. Kemudian konsumen akan melakukan pembayaran kembali.
Jika sudah sesuai, maka admin akan menyerahkan hasil fotokopi kepada konsumen. Kemudian konsumen akan menerima hasil fotokopi yang telah diberikan oleh admin. Selanjutnya, konsumen akan mengecek kembali hasil fotokopi. Jika hasil fotokopinya tidak sesuai, maka akan diberikan kembali kepada admin, dan admin akan menyerahkan kembali hasil fotokopi yang telah diganti kepada konsumen. Jika hasil fotokopi sudah sesuai, maka akan selesai atau end. Baik, Sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.